Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pinasti Putri Maulita dari kelas C, Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 11076220172, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Angkatan 2020. Dalam video ini, saya akan memaparkan rangkuman materi mata kuliah konsep dasar PPKN SD pada semester 3 ini. Materi yang akan dibahas terdiri dari tujuan pendidikan nasional, kurikulum bermuatan PPKN yang sudah ada di Indonesia, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dan analisis KIKD PPKN SD. Tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan di Indonesia memiliki tujuan untuk menghasilkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Tujuan pendidikan tersebut perlu diwujudkan untuk menghadapi kompetisi di abad ke-21, karena terdapat kerangka yang menunjukkan bahwa berpengetahuan saja tidak cukup. Berikut ini merupakan beberapa kemampuan yang juga perlu dimiliki pada abad ke-21, yaitu life and career skill, terdiri dari fleksibel dan adaptif, berinisiatif dan mandiri, keterampilan sosial dan budaya, produktif dan akuntabel, serta kepemimpinan dan tanggung jawab. Selanjutnya, learning and innovation skill, terdiri dari kreatif dan inovatif, berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, serta komunikasi dan kolaborasi. Selanjutnya, information, media, and technology skill, yaitu melek informasi, melek media, dan melek TIK. Untuk mewujudkan hal tersebut, sangat diperlukan tenaga pengajar yang profesional. Tenaga profesional yang dibutuhkan pada abad ke-21 yaitu pengajar yang memiliki kemampuan leadership atau kepemimpinan, digital literasi atau literasi digital, communication atau kemampuan komunikasi, emotional intelligence atau kecerdasan emosional, entrepreneurship atau berjiwa kewirausahaan, global citizenship atau kewarganegaraan dalam lingkup global, problem solving atau kemampuan dalam memecahkan masalah, dan juga teamworking atau bekerja sama. Guru juga harus dapat melaksanakan genius learning, yaitu menciptakan suasana kondusif, menghubungkan, memberi gambaran besar, menetapkan tujuan, memiliki pemasukan informal, aktivasi, demonstrasi, serta mengulangi dan jangkarkan. Selain itu, dalam pendidikan PPKN, guru juga harus menciptakan lingkungan yang kaya, yaitu suatu lingkungan belajar yang mengandung makna dari love, newness, challenge, exercise, dan diet. Dengan adanya kasih sayang, siswa akan lebih menikmati pembelajaran dan pelajaran akan berjalan lebih baik. Dalam pembelajaran PPKN, guru harus memberi suatu pengetahuan baru kepada siswa. Sesekali, guru juga harus memberi tantangan agar siswa dapat mengoptimalkan kemampuannya secara maksimal. Dengan pembelajaran PPKN, guru melatih siswa untuk berperilaku baik, serta dengan gizi yang baik dan seimbang, pendidikan akan berjalan dan diterima dengan baik oleh siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara ringkas tentang kurikulum dengan muatan PPKN yang sudah ada di Indonesia. Yang pertama, kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947 dilaksanakan pada tahun 1950. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka, memiliki perubahan arah pendidikan yang lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Dengan kurikulum ini mulai ditetapkan juga asas pendidikan Pancasila. Pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi.
Yang kedua, Kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964 dibuat untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Pembelajarannya juga dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Yang ketiga, Kurikulum 1968 merupakan kurikulum pertama sejak jatuhnya Soekarno dan digantikan oleh Soeharto. Kurikulum ini bersifat politis dan merupakan pengganti Rencana Pendidikan 1964 yang merupakan produk Orde Lama dan juga perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dan yang keempat, Kurikulum 1984 atau Kurikulum 1975 disempurnakan. Kurikulum ini mengusung pada pendekatan proses keahlian, tetapi faktor tujuan juga tetap penting. Kurikulum ini berdasarkan filosofi active learning dan dilaksanakan dengan model belajar yang disebut dengan CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif, di mana siswa mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Selanjutnya, saya akan membahas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin dan karakter, pikiran atau intelek, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan juga memiliki pengembangan nilai karakter, yaitu olah hati atau etika, pola pikir atau literasi, olah karsa atau estetika, dan olahraga atau kinestetika. Dengan nilai karakter tersebut akan dikembangkan dan menghasilkan pribadi yang religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, memiliki rasa ingin tahu, memiliki semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, dan sebagainya. Gabungan dari nilai-nilai karakter tersebut akan menghasilkan 5 nilai utama, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Ki Hajar Dewantara meninggalkan amanat dan prinsip dasar untuk guru. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo. Jika guru berada di depan, maka harus menjadi panutan. Yang kedua, ing madyo mangun karso. Jika guru berada di tengah, maka harus memberi dan membangun semangat, niat, serta kemauan. Yang ketiga, tutwuri handayani. Jika guru berada di belakang, maka harus memberi dorongan dan semangat. Yang keempat, doh paran kirim dungo, yaitu selain menjadi teladan, guru juga harus membangun motivasi, mendukung gagasan anak, harus juga mendoakan siswanya setiap saat. Yang kelima, tan katon hamu muji. Jika guru sudah meninggal, maka usahakan meninggal dalam status yang terpuji. Yang terakhir, waspodo purbo waseso. Guru juga harus selalu waspada ketika menggunakan wewenangnya. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan bahwa segala ajaran, cita-cita yang kita anut, diperlukan pengertian, kesadaran, dan kesungguhan dalam pelaksanaannya. Untuk itu, guru harus memiliki sikap ngerti atau paham, ngerasa atau meresapi dan menghayati, dan ngelakoni atau menjalankan. Selanjutnya, saya akan membahas hasil analisis KIKD PPKN SD pada buku tema dan KIKD pada Permendikbud kelas 5 semester 2, tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita, subtema 1 sampai subtema 3. Yang pertama adalah domain spiritual. Ruang lingkup bahasanya yaitu peserta didik dapat mensyukuri keragaman sosial masyarakat. Hasil analisisnya, kompetensi inti pada buku tema telah sesuai dengan kompetensi inti dari Permendikbud. Namun pada kompetensi dasar terdapat sedikit perbedaan kata, di mana dalam KD buku tema menggunakan kata keragaman dan pada KD Permendikbud menggunakan kata keberagaman. Lalu pada domain sosial, ruang lingkup bahasanya yaitu peserta didik dapat bersikap toleran dalam keragaman. Hasil analisisnya,
Kompetensi inti pada buku tema dan Permendikbud terdapat perbedaan kalimat, yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, serta cinta tanah air. Selanjutnya, domain pengetahuan. Ruang lingkup bahasanya yaitu peserta didik dapat menganalisis keragaman sosial budaya masyarakat. Kompetensi inti pada buku tema dan Permendikbud terdapat perbedaan kalimat, yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Dan yang terakhir, domain keterampilan. Ruang lingkup bahasanya yaitu peserta didik dapat membuat suatu kegiatan yang mendukung keragaman sosial budaya masyarakat. Kompetensi inti pada buku tema dan Permendikbud terdapat perbedaan kalimat, yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Sekian rangkuman materi konsep dasar PPKN SD yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa dan terima kasih.